Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan berikan tema untuk renungan pagi hari ini dengan judul Roh Penasehat. Kita awali pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itulah rohnya Bapa yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dan Roh Kudus ini salah satu fungsinya adalah menjadi roh penasehat bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Roh Kudus inilah perannya sangat penting bagi orang percaya yang ingin dipakai menjadi bejananya Tuhan, menjadi baitnya Allah. Kita ini baitnya Roh Kudus. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi peran-peran utama dari Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus adalah mendidik dan memproses. Seperti Bapa menghajar anaknya, demikianlah kita dididik oleh Roh Allah, Roh Kudus untuk diberi kesempatan, dididik selama kita hidup di dunia ini, sehingga pendidikan rohani yang kita terima dari Roh Kudus, kita akan diubahkan menjadi bejana, menjadi bait Allah yang dikuduskan, yang diproses, sehingga kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah. Dari hidup menurut daging, kemudian ketika kita dipimpin, dididik, dan diproses oleh bimbingan Roh Kudus, maka kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi pilihan kesadaran kita memilih untuk kita hidup menurut Roh Kudus. Dari manusia daging menuju manusia roh. Itu peran Roh Kudus yang pertama, yaitu mendidik dan memproses manusia menjadi manusia roh. Di dalam Roma 8 ayat 13-14 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Bapa segala roh mendidik kita, memproses kita menjadi manusia yang dipimpin oleh roh Allah. Masih hidup dalam daging, tetapi menuruti keinginan roh. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Inilah peran yang kedua dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang kedua adalah menguasai dan menggerakkan orang percaya. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya
menguasai hidup kita dan menggerakkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita dimungkinkan untuk hidup bersih dan suci di tengah dunia yang penuh dosa. Sebagai contoh, Tuhan Yesus dikatakan di dalam Injil Markus 1 ayat 12-13 dikatakan, segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun Yesus tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Hidup kita digerakkan oleh keinginan Roh. Kita menaklukkan keinginan kita sendiri menurut keinginan Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, peran Roh Kudus yang ketiga membantu menyadari pikiran daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Roh Kudus akan membantu kita untuk membedakan antara pikiran dan tindakan daging dengan pikiran dan tindakan Roh yang kita turuti. Dengan kecepatan yang tinggi, Roh Kudus memberikan kepekaan untuk segera menolak keinginan daging dan secara sadar kita memilih jalannya Tuhan dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Terakhir, peran utama Roh Kudus yang terakhir, memindahkan perasaan dan pikiran Allah di dalam hidup kita. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hatinya Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kehendaknya Yesus ditaklukkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berkenan mengimpartasikan atau menularkan pikiran dan perasaan Allah ke dalam pikiran dan perasaan kita orang percaya. Hal inilah yang menjadi ciri utama seorang anak Allah yang memiliki sifat dan kodrat seperti Allah Bapa kita. Amin. Biarlah keempat peran Roh Kudus ini menjadi perenungan kita. Dia menjadi roh penasehat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui putramu Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat Roh Kudus yang tinggal dan menyertai dan juga menjadi roh penasehat dalam hidup kami, yang menggerakkan kami, memimpin kami, memproses kami, mendidik kami, sehingga setiap hidup kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Roh Kudus terimpartasi dalam hidup kami, sehingga kami mau melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hati kami, berkatilah iman kami, berkatilah hidup kami, supaya hidup kami adalah mempraktekkan Roh Kudus memimpin hidup kami. Terima kasih sepanjang hari ini, hari yang diberkati karena kami dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.